Anakku atau cucuku yang jauh ataupun yang dekat, yang apabila mempunyai hajat, mempunyai keinginan, diperkenankan berziarah ke makamku, makam Pangeran Samudro. Insya Allah hajatnya akan segera dikabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat OMG, obrolan malam Jumat. Selalu temani malammu dengan keberanian, karena ketakutan terbesar adalah Malam ini OMG kembali berbagi kisah misteri. Kali ini kisah yang sangat fenomenal, mitos pesugihan Gunung Kemukus. Bagaimana cerita yang sebenarnya tentang Gunung Kemukus dan mengapa menjadi tempat ritual pesugihan? Langsung saja, inilah ceritanya. Sobat OMG dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ketahui bahwa Gunung Kemukus ini berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang menjadi tempat pesugihan yang sangat populer di kalangan para pencari pesugihan. Kepopuleran ritual tanpa tumbal Gunung Kemukus ini karena reputasi bejat dengan melakukan ritual hubungan esek-esek. Ritual ini sangatlah fenomenal, melakukan ritual hubungan seks dengan lawan jenis yang bukan suami atau istri, alias kumpul kebo, yang konon katanya menurut keyakinan dan kepercayaan para pencari pesugihan, ritual esek-esek inilah satu-satunya cara untuk mencari kekayaan. Padahal ada satu cerita yang belum banyak dipahami oleh orang-orang di luaran sana. Mereka pelaku pesugihan Gunung Kemukus ini telah benar-benar salah kaprah memahami dan mengerti asal-usul yang sebenarnya tentang cerita Gunung Kemukus. Cerita Pangeran Samudro dan ibunya Raden Ayu Ontorwulan. Pangeran Samudro ini memang keturunan terakhir dari kerajaan Majapahit yang lahir dari seorang selir yang bernama Raden Ayu Ontorwulan, yang saat Majapahit ini runtuh kalah perang dengan Raden Patah, Pangeran Samudro dan ibunya ini diboyong ke Demak Bintoro. Saat berada di Demak Bintoro, Pangeran Samudro ini menjadi santri dari Sunan Kalijogo. Singkat cerita, setelah Pangeran Samudro ini beranjak dewasa, Pangeran Samudro ini diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo menemui Kiai Ageng Gugur yang berada di desa Pandan Gugur yang lokasinya di lereng Gunung Lawu untuk memperdalam ilmu agamanya. Berangkatlah Pangeran Samudro dengan abdi setianya ke lereng Gunung Lawu menemui Kiai Ageng Gugur untuk memperdalam ilmu agama Islam yang sebenarnya. Sesampainya di Gunung Lawu, Pangeran Samudro ini memperdalam ilmu agama Islam, intisari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Sampai sempat meninggal Kiai Ageng Gugur, barulah
Pangeran Samudro ini mengetahui bahwasanya Kiai Ageng Gugur ini adalah kakak kandung dari Pangeran Samudro. Setelah peninggalan Kiai Ageng Gugur, Pangeran Samudro memutuskan untuk kembali lagi ke Demak Bintoro, berjalan ke arah timur, sampailah di suatu daerah yang disebut dengan Gondang Jenalas yang saat ini dikenal dengan Desa Gembolong. Di sana Pangeran Samudro ini beristirahat, melepas lelah, dan kemudian hari bertemu dengan salah satu orang Demak. Beliau adalah seorang kiai sepuh yang bernama Kiai Kamaliman. Bersama Kiai Kamaliman ini Pangeran Samudro menyebarkan syariat agama Islam di daerah dusun tersebut. Setelah dianggap selesai, Pangeran Samudro pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke Demak Bintoro dan sampailah di suatu daerah yang disebut dengan Desa Doyong. Di sini Pangeran Samudro mengalami sakit yang cukup parah. Dan berita tentang sakitnya Pangeran Samudro ini pun sampai kepada ibunya, Raden Ayu Ontorwulan, yang saat itu Raden Ayu Ontorwulan ini pun berinisiatif berangkat ke dusun Doyong menemui putranya. Sebelum menemui putranya, Raden Ayu Ontorwulan ini menyempatkan diri mandi, membersihkan diri di suatu sendang yang saat ini dikenal dengan Sendang Ontorwulan, dan barulah menemui sang putra. Namun naas, sesampainya Raden Ayu ini kepada putranya, ternyata sang pangeran telah meninggal dunia. Karena kecintaannya kepada sang anak yang memang semata wayang, Raden Ayu Ontorwulan ini pun sangat merasa sedih. Saking sedihnya, Raden Ayu Ontorwulan ini pun ikut meninggal menyusul putranya, yang kemudian dimakamkan oleh penduduk Desa Doyong ini di salah satu bukit, yang makam keduanya ini dijadikan satu dalam satu lubang yang beda sekatan. Yang kemudian hari, bekas peristirahatan Pangeran Samudro ini pun dibangunlah sebuah pedukuhan baru yang dikenal dengan Dukuh Samudro. Masyarakat Dukuh Samudro sering melihat keanehan yang ada di puncak gunung yang ada pemakaman Pangeran Samudro. Mereka sering melihat kemunculan asap hitam yang menyerupai kukusan, alat untuk memasak dari bambu. Dan kemunculan asap hitam ini pun menjadi pertanda datangnya musim penghujan dan musim kemarau. Asap ini bentuknya kukusan, inilah yang menjadi sebab musabab tempat pemakaman Pangeran Samudro ini disebut dengan Gunung Kemupus yang berasal dari kata kukusan. Berjalannya waktu, salah seorang kiai sepuh yang berada di jembatan Gunung Lawu pernah bermimpi bertemu dengan Pangeran Samudro. Dan Pangeran Samudro ini pun berpesan, anakku atau cucuku yang jauh ataupun yang dekat, yang apabila mempunyai hajat, mempunyai keinginan, diperkenankan berziarah ke makamku, makam Pangeran Samudro. Insya Allah hajatnya akan segera dikabulkan. Dengan satu catatan, orang yang berziarah ini haruslah berhati bersih, bertekad kuat, seakan-akan ingin menemui seseorang yang dicintai. Yang pada akhirnya makam Pangeran Samudro ini pun sangat dikeramatkan oleh masyarakat Dukuh Samudro. Karena memang Pangeran Samudro ini bukan hanya keturunan terakhir dari Majapahit, tapi beliau adalah seorang ulama yang mensyiarkan syariat agama Islam di pedukuhan tersebut. Barulah di tahun 70-an Gunung Kemukus ini terkenal dengan
ritual pencari pesugihan. Karena mereka pelaku pesugihan ini salah kaprah dalam mengartikan pesan dari Pangeran Samudro. Mereka salah mengartikan bahwasanya seseorang yang berziarah ini haruslah membawa pasangan. Dalam artian bukan pasangan suami istri alias pasangan kumpul kebo. Padahal pesan yang sebenarnya adalah seseorang yang ingin berziarah ke makam Pangeran Samudro haruslah mempunyai hati yang bersih dan seakan-akan ingin menjumpai orang yang disenangi, bukan membawa orang yang disenangi atau pasangan kumpul kebo. Inilah yang menyebabkan Gunung Kemukus ini dijadikan praktek untuk mencari pesugihan. Padahal jelas-jelas di Gunung Kemukus ini ada makam orang yang sangat berjasa mensiarkan syariat agama Islam pada zamannya. Ada satu cerita yang mungkin ini cerita belum ada yang mendengarnya. Cerita ini dari sobat OMJ yang berada di Kalimantan. Sebut saja Kang Budi. Kang Budi ini pernah berziarah ke makam Pangeran Samudro dengan niatan memang ingin berziarah, bukan mencari pesugihan. Karena Kang Budi ini memang orang yang selalu berpikir positif. Ziarah ini hanyalah sekedar wasilah, sekedar pelantara. Karena tujuan akhirnya, khoyahnya adalah pertolongan dari Allah. Berangkatlah Kang Budi ke Gunung Kemukus. Setelah sampai di Gunung Kemukus, Kang Budi ini tidak langsung berziarah. Kang Budi lebih memilih beristirahat, makan, ngopi. Saat Kang Budi ini selesai makan dan sedang menikmati secangkir kopi, Kang Budi ini merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Kang Budi ini melihat orang yang pakaiannya sangat kumal, rambutnya kusut, seperti orang gila, sedang memperhatikan Kang Budi. Karena iba, Kang Budi ini pun memanggil orang tersebut. "Pak, kemari Pak, kita makan." Datanglah orang ini menghampiri Kang Budi. Waktu Kang Budi ini memberikan makan kepada orang gila ini, orang gila ini langsung makan tanpa mencuci tangan, makan dengan lahap. Dan Kang Budi pun sempat menegur saat itu, "Pak, cuci tangan dulu, tangannya kan kotor." Dan orang gila ini tetap makan sambil ngeromet lah. "Tanganku tok sing kotor gak apa-apa. Kae lho, wong-wong sing resik-resik kae iki asline atine kotor, lakune kotor, kayak ahli neraka." Sambil makan sambil ngeromet orang ini. Dan Kang Budi ini kan orang Kalimantan, kurang paham dengan bahasa orang ini. Setelah orang gila ini makan, ia pun pergi dan berpesan sambil jalan, "Atimu kudu mantep le, ora usah mlenga-mlengo, mantep karo sing kuwasa." Sambil jalan sambil meninggalkan Kang Budi. Sesaat setelah perginya orang gila ini, Kang Budi pun ingin tahu apa yang disampaikan orang ini. Bertanyalah Kang Budi kepada pemilik warung. Pemilik warung ini pun menjelaskan apa yang disampaikan orang gila ini mempunyai makna yang cukup dalam. Yang kotor cuma tanganku, tapi lihatlah orang-orang yang bersih kelihatannya itu, tapi hatinya sangat kotor, lakunya sangat kotor, berbuat perbuatan yang kotor di makam yang suci. Akhirnya setelah mendengar keterangan dari pemilik warung, Kang Budi pun berangkat ziarah ke makam Pangeran Samudro yang waktu itu ba'da maghrib. Kang Budi ini berwasilah membaca Yasin, membaca tahlil. Karena Kang Budi ini mungkin capek, dia ini tertidur waktu membaca tahlil. Dan saat dia terjaga, dia sangat kaget. Dia duduk di posisi yang sama tapi dengan keadaan lingkungan yang berbeda. Di sekelilingnya memang ramai, hanya orang-orangnya berbeda. Saat Kang Budi ini bingung, dia menoleh ke arah kanan, dia melihat orang-orang ini melakukan hal yang sama dengan Kang Budi, membaca Yasin, membaca tahlil, dan membaca ayat-ayat Allah yang lain. Dan tatkala Kang Budi ini menoleh ke arah kiri, Kang Budi ini melihat orang-orang yang melakukan persetubuhan, melakukan hubungan zina di samping-samping makam, seperti tidak mempunyai rasa malu. Mereka asiklah melakukan hubungan itu.
Dan saat Kang Budi ini mau memalingkan pandangannya karena Kang Budi ini risih melihat kejadian ini, tiba-tiba yang tadinya ini bentuknya manusia berubah menjadi hewan. Ada anjing, kera, dan babi saat itu. Kang Budi pun bingung dengan keadaan itu. Dan saat Kang Budi ini bingung, pundaknya ditepuk oleh seorang. Yang orang ini tidak asing wajahnya. Cuman Kang Budi lupa kapan pernah bertemu dengan orang ini. Orang ini pun berpesan, "Wis panggonmu gak neng kene. Kuwi kanggo pelajaran, awakmu mulih." Dan akhirnya Kang Budi tersadar. Dengan posisi dia tetap bersila, lisannya tetap berzikir, membacakan kalimat tahlil. Selesai dia membacakan tahlil dan berdoa, Kang Budi pun pulang. Berhenti di rumah makan tempat dia makan tadi, yang di awal tadi. Dia mencoba mengingat-ingat wajah orang yang menegurnya saat mimpi. Dan saat itulah dia teringat orang yang menegurnya tadi adalah orang gila yang diberikannya makan. Disinilah Kang Budi mendapat satu pelajaran, bahwasanya sesuatu yang baik tidak akan bisa digandeng-gandeng dengan sesuatu yang buruk. Perkara yang halal tidak bisa digandeng dengan perkara yang subhat ataupun haram. Jadi buat teman-teman OMC dimanapun berada, kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah Gunung Kemukus ini, bahwasanya penyelewengan ziarah ke makam waliullah ini adalah sesat. Karena tidak mungkin seorang ulama, seorang kiai mengajarkan perbuatan syirik yang menyebabkan kemusyrikan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh cerita yang menguatkan kita bahwasanya di Gunung Kemukus ini bukanlah tempat untuk pemuja pesugihan. Tapi memang ada cerita orang yang pernah melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Salah satunya adalah cerita Pak Agus. Pak Agus ini adalah seorang pengusaha fotokopi. Saat itu fotokopinya hancur karena memang belum lama ini kan Indonesia ini mengalami wabah penyakit corona yang menyebabkan usaha Pak Agus ini gulung tikar. Dan dia pun bingung saat itu. Mau usaha apa lagi, modal sudah tidak ada, uang sudah tidak punya. Dan Pak Agus pun mendatangi salah satu temannya yang katakanlah orang ini memang pelaku pesugihan. Ingin tahu caranya, ritualnya pesugihan Gunung Kemukus. Setelah diberitahu, Pak Agus pun ingin mencoba. Dan kebetulan di dekat Pak Agus ini, tetangga Pak Agus ini, ada orang yang memang ekonominya kurang membaik. Pak Agus ini menemui suami dari perempuan yang menjadi target Pak Agus untuk menjadi pasangan melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Si laki-laki suaminya ini pun mengiyakan, menyetujui. Islah Pak, timbang urip soro wis gak apa-apa lah, wong ora mangan tumbal. Berangkatlah istri dari teman Pak Agus ini bersama Pak Agus berangkat ke Gunung Kemukus. Sampai di sana mereka mandi di Sendang Ontrowulan, langsung melakukan ritual esek-esek di Gunung Kemukus. Singkat cerita, ini berjalan selama 7 kali melakukan hubungan ini. Namun yang ke-6 kali, pasangan Pak Agus ini sudah tidak mau lagi dengan Pak Agus, dengan alasan sudah punya pasangan lain. Yang padahal usaha Pak Agus ini sudah berjalan lancar, uang sudah mulai ngalir, pundi-pundi rupiah mulai banyak. Cuman pasangan Pak Agus ini tidak kuat godaan karena harus 7 kali melakukan hubungan badan yang terlarang di Gunung Kemukus. Yang akhirnya Pak Agus ini mendatangi seorang yang memberikan informasi kepadanya. "Pak, ini piye Pak? Karek sitone kok malah pasanganku gak gelem." Ya gak iso Pak Agus, kudune tetap pasangannya sampean sing awal. Kalau sampean gak bisa mengajaknya berarti sampean gagal. Benar yang dikatakan teman oleh Pak Agus. Semua harta yang diperoleh dari pesugihan ini lambat laun habis. Satu kejadian yang bikin Pak Agus ini katakanlah seperti orang gila. Dia tidak ingat sama sekali dengan apapun yang dia lakukan waktu ritual. Dia tidak ingat bahwasanya dia ini pernah melakukan ritual. Dia bercerita bahwasanya dia ke Gunung Kemukus ini hanyalah ziarah, hanyalah
plesir, hanyalah jalan-jalan, padahal dia melakukan hubungan terlarang. Dan pasangannya yang diajak oleh Pak Agus ini ke Gunung Kemukus ini mempunyai penyakit yang cukup aneh. Badannya ini mengeluarkan nanah, dan maaf, barang-barang vitalnya ini busuk saat itu, dan akhirnya keduanya meninggal dunia. Ini cerita dari pelaku pesugihan yang langsung ke Gunung Kemukus. Jadi buat teman-teman, hidup ini pilihan. Mau milih yang jalur kanan ya monggo, mau jalur kiri ya silakan. Yang jelas kita sudah paham, yang kanan jelas baik, yang kiri jelas sesat. Hasilnya pun teman-teman juga pasti tahu. Sesusah apapun mencari sesuatu yang halal, bagaimanapun caranya, susahnya, tapi hasilnya, endingnya insya Allah barokah. Tapi kalau teman-teman memilih jalur yang kiri, walaupun mudah, prosesnya mudah, ya kaya, memang kaya, uangnya banyak, tapi akhirnya pastilah kebinasaan. Karena memang banyak cerita di Gunung Kemukus ini, orang-orang kaya melakukan ritual Gunung Kemukus, tapi endingnya pasti kesengsaraan. Dan buat teman-teman OMJ dimanapun berada yang punya kisah yang serupa ataupun kisah yang lain, bisa berbagi dengan kami. Silakan kirim ke alamat di bawah ini. Akhirul kalam, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.